Di tanah yang dijaga gunung dan doa, di Bali, pulau yang bernafas melalui tradisi, hidup sebuah falsafah tua yang masih bersinar di tengah modernitas. Ia disebut Trihita Karana, 3 sumber kebahagiaan, 3 pilar yang menuntun manusia untuk tidak hanya hidup, tetapi selaras. Konsep ini lahir dari kearifan leluhur, dari tangan para pendeta, petani, dan penjaga tradisi, yang memahami bahwa kebahagiaan bukan sekedar milik individu, melainkan getaran bersama antara Tuhan, sesama, dan alam. 3 harmoni itulah parahyangan ketika manusia menyembah dengan hati yang bening, pawongan ketika manusia saling menyapa dengan tulus, dan palemahan ketika manusia menjaga bumi seperti ibu yang melahirkan mereka. Di lereng tenang Gunung Agung, berdiri Pura Besakih, ibu dari 1000 pura, tempat jiwa kembali pulang, tempat doa melayang lebih tinggi daripada asap dupa. Namun di balik ketenangannya, tantangan zaman mengetuk pintu. Pariwisata yang membludak, infrastruktur yang menua, dan kebutuhan fasilitas umum yang tak lagi bisa ditunda. Disinilah Trihita Karana diuji. Dapatkah ia tetap menjadi kompas? Dapatkah ia menjembatani antara sakralitas dan kebutuhan modern? Parahyangan mengajarkan bahwa kesucian tidak boleh dikalahkan oleh keramaian. Maka kebijakan publik disusun dengan hati-hati, seperti pemangku yang menata sesajen. Tidak boleh ada bangunan komersial. Tidak boleh ada kios, toilet, atau fasilitas lain yang menembus zona suci Besakih. Di Mandala Utama, setiap jengkal tanah adalah ruang ritual. Setiap batu adalah saksi doa. Bangunan yang diperlukan, toilet, pos keamanan, jalur akses, harus dibuat sekecil mungkin, diletakkan sehalus mungkin, dirancang seindah mungkin, agar tidak mengganggu garis pandang menuju Padmasana dan tidak menumpulkan kehikmatan pura. Arsitekturnya wajib berbahasa Bali. Atap ijuk, kayu lokal, ornamen yang tidak sombong, karena harmoni visual adalah ibadah yang lain. Di sisi lain, pawongan menuntun kebijakan agar selalu kembali kepada manusia, khususnya mereka yang menjaga Besakih selama ratusan tahun, krama desa. Mereka bukan tamu dalam pembangunan. Mereka adalah tuan rumah, maka setiap rencana harus melalui konsultasi publik, diskusi hangat di Balai Banjar, di mana tokoh adat, pemangku, dan warga menyampaikan suara mereka tanpa ragu. Fasilitas ekonomi seperti kios, warung, dan pusat oleh-oleh diberikan prioritas kepada warga lokal, agar rezeki pariwisata tetap berputar di tangan mereka yang menjaga tanah ini. Pelatihan pun disiapkan tentang manajemen pariwisata, tentang etika melayani, tentang menjaga budaya sambil menyambut dunia. Karena pembangunan bukan hanya soal beton dan jalan, tetapi tentang kedaulatan ekonomi masyarakat dan kebanggaan mereka sebagai penjaga warisan. Ketika masyarakat merasa dihargai, mereka menjadi pelindung paling setia bagi Besakih dan nilai-nilainya. Lalu, ada Palemahan, penjaga bumi, penjaga alam, pengingat bahwa pembangunan harus berpijak tanpa melukai tanah tempat kita berdiri. Di kaki gunung berapi aktif, kebijakan lingkungan tidak bisa main-main. Material bangunan harus lokal, agar jejak karbon berkurang dan ekonomi desa mengalir. Sampah harus dikelola dengan sistem terpadu. Air limbah harus diolah dengan IPAL, agar tanah tetap suci, tetap aman, tetap hidup. Gunung Agung adalah entitas spiritual. Ia bukan sekedar lanskap, ia adalah saksi hidup keyakinan. Karena itu, zona hijau harus dijaga, alih fungsi lahan harus dibatasi, dan kontur tanah harus dihormati. Bahkan papan penunjuk jalan, warna cat, hingga suara musik sekalipun, semua harus tunduk pada harmoni alam. Tidak boleh ada yang mencederai pemandangan yang selama beribu-ribu tahun menjadi bingkai kesakralan Besakih. Trihita Karana
tidak menolak pembangunan. Ia hanya meminta satu hal, harmoni. Itulah mengapa pembangunan toilet, area parkir terpadu, jalur pedestrian dan fasilitas publik lainnya diperbolehkan selama tidak menyentuh inti kesucian pura. Parkir terpadu di Manikmas dan Kedungdung dipindahkan jauh dari zona suci agar kendaraan tidak mencemari kesunyian. Akses untuk peziarah justru makin nyaman dan pariwisata tetap berjalan tanpa mengguncang ketenangan ritual. Data pariwisata menunjukkan jutaan orang datang setiap tahun ke Besakih. Tanpa fasilitas umum yang layak, kenyamanan dan keamanan akan goyah. Maka pembangunan dilakukan melalui izin ketat, melibatkan desa adat, arkeolog, dan pemerintah. Karena pada akhirnya, yang dibangun bukan sekedar fasilitas, tetapi kepercayaan. Trihitakarana juga telah berevolusi. Dulu, ia hidup di ranah adat dan nilai-nilai budaya. Kini, ia menjadi bagian dari hukum, masuk ke RT RW, kebijakan publik, dan menjadi panduan resmi pembangunan di Bali. Tanpa evolusi ini, Trihitakarana mungkin akan menjadi konsep lama yang membatu. Namun berkat adaptasi, ia menjadi jembatan masa depan, menghubungkan tradisi dengan kebutuhan zaman. Pura Besakih adalah salah satu buktinya. Kawasan yang dulu sesak, kini tertata. Fasilitas lama diperbaharui tanpa mengganggu kesucian, dan pembangunan berjalan mengikuti nafas THK. Masyarakat pun merespons dengan positif. Lebih nyaman, lebih aman, lebih mudah beribadah, lebih bangga menjaga warisan leluhur. Pada akhirnya, Trihitakarana mengajarkan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan perdamaian bagi manusia, alam, dan Sang Pencipta. Di Besakih, tradisi dan modernitas tidak saling bertabrakan. Mereka menari bersama, menciptakan harmoni yang lebih indah daripada sebelumnya. Di tanah suci ini, fasilitas umum bukanlah ancaman. Mereka adalah penjaga baru harmoni. Dan setiap langkah pembangunan adalah doa panjang untuk kebahagiaan bersama.